Gregory John Churchill, yang akrab dipanggil Greg, adalah pria berkebangsaan Amerika. Ia dikenal sebagai advokat asing, konsultan hukum, peneliti, pengajar, pemerhati hukum, serta tokoh penting yang ikut mendorong para tokoh pembaharu hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk salah satu inisiator reformasi hukum pada tahun 1998. Tahun 1976, atas undangan Mohtar Kusumaatmadja, Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada era Presiden Soeharto, Greg diminta mengkatalogkan dan mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum milik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Di tahun yang sama, dipertemukan dengan Marjono Reksodiputro, perintis Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia sebagai tenaga ahli. Di sana, Greg juga mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai ahli hukum yang piawai, Greg banyak menulis buku-buku hukum. Bahkan melalui PT Tatanusa miliknya, telah menerbitkan 204 judul buku. Tahun 91 menerbitkan suatu penerbitan buku hukum. Ide semuanya dari Pak Greg Churchill, yaitu penerbit PT Tatanusa. Ini merupakan terbitan pertama kali Indonesia Intellectual Property Law yang membahas tentang hak cipta, paten, merek. Indonesia Bankruptcy Law ini diterbitkan oleh Tatanusa dengan pengarangnya Pak Greg Churchill dan Jerry Hoff. Ini juga menjadi buku yang the best seller. Sewaktu berdirinya Mahkamah Konstitusi. Nah, ini langsung kita menjadi terbitan yang pertama sekali himpunan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga Pak Greg Churchill yang menjadi pendobrak. Untuk mahasiswa, ada buku yang sangat menarik, yaitu tentang ceramah-ceramah hukum Amerika Serikat. Ini mahasiswa sangat terbantu sekali dengan terbitnya buku terjemahan dari buku hukum Amerika Serikat ini. Ya, kita turun dari ruang kerja Pak Greg, selalu ada lukisan Semar. Ini. Di sela-sela kesibukannya sebagai ahli hukum, ia kerap meluangkan waktu menghadiri kegiatan seni budaya Indonesia. Dan selain itu kita juga launching buku kolektor wayang dengan 6.000 lebih wayang dan pencinta budaya Jawa, Semar dari Amerika, Pak Greg Churchill. Ia senang menyaksikan tari topeng dan sangat menyukai hampir semua seni pertunjukan wayang. Kegemaran itu membuat Greg mulai berburu dan mengkoleksi berbagai jenis topeng. Beragam macam wayang seperti wayang kulit, wayang klitik, wayang golek, dan wayang potehi dari berbagai pelosok di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan jumlah koleksi wayang sebanyak 8.051 dan 452 topeng tari, Greg merupakan warga negara asing kedua yang menjadi kolektor wayang terbesar di dunia setelah Dr. Walter Angst dan Henry Angst dari Swiss, yang kini seluruh koleksinya berada di Yale University Art Gallery, Amerika Serikat. Greg tidak hanya mendatangi langsung para pengrajin wayang, tetapi memesan melalui seorang seniman dalang, kolektor, dan pengrajin wayang golek Betawi, Tizar Purbaya. Gregory John Churchill lahir pada 22 Mei
1947 di Niagara Falls, New York, dari pasangan John Churchill dan Elsie Gregory. Bersama dua saudara perempuannya, Martha dan Barbara, mereka dibesarkan di Kenmore, New York, dan Hamden, Connecticut. It started way back when he was about in second or third grade in Kenmore, New York, that he fell in love with Howdy Doody. And he had a Howdy Doody puppet, and he had a record of Howdy Doody for President that he would play over and over again. So that's where his first puppet. Well, howdy doody kids, and howdy Buffalo Bob. Setelah lulus dari sekolah menengah Hamden tahun 1965, Greg kuliah di Universitas Cornell dan memperoleh gelar BA Magna Cum Laude di bidang ekonomi tahun 1969. Kemudian, tahun 1975, menyabet gelar Juris Doctor di bidang hukum dari Universitas Harvard. Greg mulai mengenal Indonesia dengan menjelajah wilayah Sumatera dan Sulawesi saat menjadi relawan di Peace Corps dari tahun 1969 hingga 1971 di Malaysia. Menginjak usia 29 tahun, memutuskan tinggal di Indonesia selama 46 tahun. He didn't talk much about himself, but he talked a lot about his friends, and we would meet them whenever we went to Indonesia. He would throw a big party, often having gamelan music, and one of his puppet masters come and put on a big show for us. In fact, in one of them, my sister's puppet showed up, and she was searching through the puppet show for Greg. And the puppet master surprised Greg with a puppet of Greg, who popped up, and Greg just laughed and laughed to see that. I'm looking for my brother. Do you know where is my brother? Mr. Gregory Churchill? Oh yes, I know, because he had some puppet like me. Yeah, he is a little bit crazy. But it's Gregory, long time I not see him. Oh yes, just a moment. Mr. Churchill. Who are you? You look Muslim, you son. You look like orang Jawa, right? No, this is still your brother. My name is Gregory Churchill. My brother, Gregory. Meninggal di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta, Sabtu 19 Februari 2022 pada dini hari yang sepi di usia 74 tahun. Semar bukanlah dewa atau raja, melainkan manusia biasa. Tetapi ia memiliki pandangan dunia yang sangat luas dan bijaksana. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak yang saya cintai, ada pesan dari Pak Lurah, saya nak boleh terlalu serius. Ini namanya sungging. Nah, sungging ini wayang karangan namanya. Yaitu karangannya saya. Jenis yang wayang saya bikin itu kesenangannya dalang, namanya wayang dalang, seperti Pendawa Lima, tokoh Raja Astina, tokoh Raja Ngelengka gitu, ataukah di Suralaya Betara Guru gitu. Juga kayon namanya gunungan itu, kata orang umum gunungan, kalau bahasa dalang wayang namanya kayon, bahasa Arabnya kayun. Bahan yang untuk membuat wayang itu yang paling bagus itu dari kulit kerbau, keduanya dari kulit sapi, pakai kulit kijang bisa. Biasanya wayang itu kalau dibeli satu persatu gitu. Karena untuk apa? Untuk kesenangan.
kata orang Jawa sih untuk tumbal gitu. Yang termurah itu wayang Punakawan gitu. Selain Semar, paling minimalnya 500 itu per wayang. Kalau wayang yang termahal itu seperti Gunungan itu. Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Wayang cepak itu untuk cerita dongeng, tapi dongeng babad daerah, babad perdesaan. Upama dibesarkan itu sepertinya babad Cirebon gampangnya ya. Papak itu seperti orang, kan ada pakaiannya kan make kain, terus pakai ikat, ceritanya cerita orang. Ya, seperti kerajaan Mataram, kerajaan Kediri kan orang. Makanya disebutnya golek papak. Karena budaya dari Bandung disebutnya golek cepak. Ya kalau saya waktu belajar sih kan nggak ada gurunya, asalnya tuh mainan. Ya, waktu tahun 62 tuh. Jadi saya itu buat golek untuk mendalang sendiri. Cara diperagakan itu saya tuh supaya cetak membicarakan wayang ini. Umpama ini, mau kemana kamu? Iya. Saya itu Pak Greg itu saya belum tahu. Tapi katanya beli golek dari buatan saya itu di Patisar. Kiriman saya 2 peti itu katanya sih dibeli Pak Greg semua. Malahan datang lagi minta yang masih di sini, masih di rumah saja. Jadi 1 peti itu isinya 100. Kemarin sekitar tahun kemarin itu di bulan Desember itu Pak Greg itu sempat menelpon saya mau membeli 1 wayang kulit, 1 set wayang kulit sama gamelannya, karena beliau ini secara tidak langsung mau membantu yang punya wayangnya itu karena terkena penyakit stroke dalangnya. Itu namanya Pak Inggun dari Jatisawit. Ya, aduh, inyong ki ani buri penggusten ki. Aduh, tobat. Ini adalah wayang golek cepak dari Cirebon, terutama dari Cirebon Utara, namanya Desa Mayung. Dan ini adalah awal mula pembelian set wayang oleh almarhum Greg. Jadi ketertarikan mengoleksi set wayang dimulainya dari wayang ini, wayang cepak ini, sekitar tahun 2000. Ini koleksi wayang Purwa. Ini yang golek-golek ini yang biasa dipertunjukkan di sebagian masyarakat Jawa Barat. Dia sebut bahwa ini wayang multimedia karena memang ini desain dan ukirannya itu lebih menonjol ininya, warna-warnanya. Beliau itu mengoleksi wayang golek dari ujung barat Pulau Jawa sampai dengan di Jawa Timur, dan dia coba menyatukannya di galerinya. Seni wayang ini memang identik dengan dalang ya, tapi menurut dia ada yang terlupakan dari seni wayang ini adalah pengukir dan pembuatnya. Cirebon adalah tempat dia paling senang. Saya pernah mendampingi dia ke Cirebon karena kalau nggak salah koleksi wayang dia mulai dengan wayang yang dia dapat dari Cirebon karena semua staf dari kantor dia dan di rumahnya memang dari Cirebon. Kami ke sana untuk
cari dalang yang masih punya koleksi yang lengkap, dan dari mulut ke mulut kita bisa tahu di mana rumah dalang, dan akhirnya kita bisa sampai ke satu rumah. Dalangnya sudah tua sekali, sayang sekali dia nggak bisa jadi dai lagi karena orang nggak mau datang, seperti sudah mati wayang golek di Cirebon di tempat itu. Kami berkeliling ke tempat dalang sampai dia akhirnya bisa nego dengan seorang dalang untuk menjual koleksi wayang yang dalang itu punya. Dan ternyata Greg karena cukup lengkap koleksi dia pada waktu itu hanya mau beli wayang Semar dari koleksi wayang golek itu, dan ternyata si dalang gak mau jual hanya Semar. Kalau wayang golek apa lagi bisa, tapi Semar kalau beli harus beli set seluruhnya. Dan Greg akhirnya membeli seluruhnya karena dia agak mirip Semar. Dari badannya, dari wataknya, dari pribadinya. Semar adalah orang yang dianggapi mungkin ya seperti dewa, tapi juga penuh kontradiksi mungkin. Dan Greg selalu baik kepada orang lain dan sangat seperti cendekiawan dari segi hukum, tapi dia bisa begitu lucu seperti anak-anak kadang-kadang. Dan saya kira mungkin dari sifat-sifat itu dia bisa dikatakan mirip Semar. Dan waktu saya pertama kali pulang dari Jakarta setelah 3 tahun, Greg yang kasih saya satu seperti potret Semar yang dibikin Rustika, seorang pelukis dari Cirebon yang dia paling senang pada waktu itu. Dan lukisan itu menjadi yang saya paling senang antara semua barang-barang dari Indonesia yang sekarang berada di apartemen saya di New York. Dari sekian ribu, hampir 8.000 lebih koleksi wayang Pak Greg, ini adalah tokoh Semar adalah tokoh yang disukai oleh Pak Greg. Bahkan Pak Greg menciptakan sebuah buku yang khusus untuk Semar yang berjudul dengan Semar Semarak, Citra Semar dalam Kesenian Rakyat Indonesia. Jadi di sini semua berisi tentang Semar-semar yang memang dekat dengan rakyat Indonesia. Salah satu seni budaya Indonesia yang bisa mengangkat profil Indonesia di luar negeri adalah wayang. Wayang itu menceritakan semua tentang bagaimana Indonesia itu menjadi negara. Nation building itu bisa diceritakan oleh wayang. Saya kira jarang ya, bahkan saya boleh berani bilang nggak ada negara yang bisa diceritakan sejarahnya, budayanya oleh suatu medium seperti wayang. Misalnya saya keluar negeri, itu kalau begitu dia mendengar bahwa saya berasal dari Indonesia, oh, the country of wayang gitu. Yang kedua, oh, Bali gitu. Biasanya gitu yang muda-muda ya. Tapi orang yang akademis ya, dari akademia pakar yang suka baca buku, itu mereka tahu, oh, Indonesia is famous for its wayang, for its culture. Itulah saya kira dampak wayang ya di luar negeri tentang identitas Indonesia itu kuat sekali. Kalau orang asing memang hampir semuanya betul-betul
bukan saja menilai kebudayaan Indonesia seperti sesuatu yang luar biasa. Memang satu kebudayaan yang mungkin bisa bersaing dengan yang top di dunia. Setiap kali ada tamu, misalnya tamu baru dari Amerika atau tempat lain, saya nelpon Greg, ada tamu, boleh saya bawa ke rumahnya supaya bisa lihat koleksi wayang. Greg selalu bilang ya, karena dia senang sekali mempertunjukkan wayangnya kepada orang lain. Dan setiap kali, walaupun saya mungkin 5 atau 6 kali dapat ceramah dari Greg tentang wayang, selalu ada bahan-bahan yang baru. Dan setelah selesai dengan melihat 8.000 wayang itu, mungkin dengan 1 atau 2 jam, akhirnya orang yang pertama kali melihat wayang pada waktu itu sebetulnya ingin melihat lagi, ingin mendapat wayang sendiri, ingin ya seperti betul-betul mengetahui apa itu kebudayaan wayang di Indonesia. Orang seperti Pak Greg Churchill yang begitu lama di Indonesia dan mengenal budaya dan masyarakat Indonesia itu melihat wayang sebagai mungkin identitas murni dari orang Indonesia. Sesuatu yang khas ya. Budayanya tentunya dari Jawa karena kita keberadaban yang paling kuno, paling tua di sini. Tapi Pak Greg itu melihat ini akan selamanya hidup. Wayang itu benar-benar menjadi spiritual orang Indonesia. Dan itu dia ingin mempelajari. Kalau mau mengenai sifat Indonesia, apalagi dari Pulau Jawa, harus mengenal wayang. Dan dia tertarik dengan beragamnya macam-macam ya, kulit, golek ya, bahkan wayang orang. Nah dari situ dia melihat kekayaannya budaya Indonesia. Greg adalah orang yang selalu ingin menjelaskan supaya kita menghargai kebudayaan apalagi Jawa tapi juga Indonesia seluruhnya lebih mendalam, lebih besar daripada kalau kita hanya melihat saja lukisan atau menonton saja satu wayang orang. Dia ingin supaya kita betul-betul mengerti sejarahnya, tekniknya. Jadi semua aspek dia mengajar kepada teman-temannya. Seni dari Indonesia yang menurut saya tidak bisa ditiru oleh budaya lain. Tapi wayang itu khas dari Indonesia. Itu tidak bisa diambil, dicolong oleh siapa-siapa. Dan oleh karena itu harus mendapat tempat yang istimewa, yang khusus ya, sebagai salah satu seni budaya Indonesia yang tinggi, yang harus diprioritaskan. So as for his puppet collection, Greg hoped that it would remain in Indonesia and if possible it was intact. He entrusted his close friend John McGlynn with this incredible and probably very difficult task. Our entire family is thankful to John for taking on this responsibility. Dunia, terutama Indonesia, telah kehilangan sosok cendekiawan yang mengabdikan jiwa dan raganya untuk mewujudkan keadilan dan melestarikan budaya tradisi Indonesia secara global. Kecintaan Bapak Greg terhadap budaya Indonesia terwujud dalam koleksi wayang yang jumlahnya mencapai 8.405 yang ia kumpulkan dan rawat dengan penuh kesabaran dan rasa cinta. Berkat dedikasi Bapak Greg, kita beruntung sampai hari ini masih bisa mewarisi khazanah kebudayaan Indonesia yang kaya. Menjaga warisan budaya seperti yang dilakukan Bapak Greg bukan hanya sekedar merawat fisiknya, tetapi juga meresapi nilai-nilai kearifannya sebagai petunjuk laku hidup bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan Bapak Greg.
Tidak hanya melestarikan, tetapi kita juga harus bergerak bersama untuk memajukan kebudayaan. Inilah yang sekarang menjadi semangat Kemendikbudristek agar warisan budaya kita terus berkembang, menjadi inspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk kita saat ini dan generasi kita di masa depan. Semangat Bapak Greg abadi dalam tubuh-tubuh wayang telah dia koleksi semasa hidupnya. Semangat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan pun juga harus abadi dalam jiwa dan raga kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita lanjutkan harapan ini untuk Indonesia merdeka berbudaya. Ganekan karingawang madana pasing lapon wong bocik pasti ketitik wong ala pasti ketaren nyandana si model apa kecil mangsa buruk kedengar si mangsa wanding keciri